Oke, di video kali ini gue bakal bahas handphone yang bener-bener gila pada masanya dan sampai sekarang gue masih suka sih sebenarnya sama HP ini. Cuman gue sukanya ini mengagumi aja, makanya gue bikin konten ya, bukan suka dipakai sampai saat ini, enggak. Handphone ini kalau dipakai untuk sekarang, gimana ya gue bilangnya. Jadi di video kali ini gue lebih ke remind aja, merefresh aja. Kita balik ke masa lampau silam bahwa Sony pernah menciptakan handphone yang benar-benar cukup laris pada masanya. Gue gak perlu bilang lah ini HP apa sih. Ya oke, ya udah gue bilang. Ini adalah Sony Xperia XZ. Gue pernah jual dulu tuh. Gue punya stok kalau nggak salah dulu 30 unit dan di sini lo bisa lihat terjual 22 unit. Dan handphone ini tuh gue stoknya agak terbatas dulu. Kenapa? Karena gue maunya jual yang LCD-nya masih bawaan Sony asli ya, karena kalau LCD-nya udah bukan bawaan itu kayak gimana gitu. Tapi parah sih lo, buat yang belum pernah mampir sama sekali ke toko online gue, coba deh mampir, linknya ada di deskripsi gue taruh. Lo bisa pilih-pilih tuh HP, anjay, jadi promosi banget nih gue. Balik ke inti topik, jadi lo bisa lihat sendiri handphone ini nih benar-benar elegan. Sampai sekarang masih elegan banget menurut gue ya. Mungkin buat lo yang gak terlalu suka handphone kotak-kotak, boxy-boxy, handphone ini terlihat biasa aja. Tapi buat gue secara personal, handphone ini tuh punya sejuta kenangan. Pertama, gue dulu sempat pakai HP ini buat HP kedua gue. Kalau nggak salah sekitar 4 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Gue lupa 3 atau 4 tahun, mungkin 3 tahunan ya yang lalu. Buat maps dan lain-lain. Yang pertama, handphone ini tuh speakernya oke, yang kedua layarnya enak. Tapi sebelum ke situ, gue pengen kasih lihat apa aja sih yang ada di handphone ini. Nah, di bagian sampingnya itu ada SIM tray-nya. Ini SIM tray-nya Sony tuh kayak nyiptainnya tuh benar-benar ngedesain parah. Kayak gimana gitu ya kan. By the way, handphone ini tuh kalau diajak buat gerimis-gerimis, gue sering anaknya tuh outdoor parah lah, sering keluar. Nah, lu bisa lihat nih SIM tray-nya aja tuh secomplicated itu. Ada cover pelindungnya lagi, jadi kalau buat gerimis-gerimis nggak ada apa-apanya lah sama HP. Masih disikat lah. Asal ya adhesive-nya tuh LCD-nya tuh benar-benar masih merekat parah maksud gue, jadi cadel gue. Nah, kalau SIM tray-nya ditutup, krek nih, ini berasa banget rigidnya. Beda sama HP sejutaan yang baru zaman sekarang tuh kayak apaan tahu gitu. Tapi ya you know lah, dulu nih rilis harga berapa ya kan. Untuk bagian belakang ini keren banget sih, keren parah sih. Lu bisa lihat polos parah bagian belakangnya. Terus ada tulisan Docomo, ada di bawahnya itu ada tulisan Xperia dan kameranya ada di atas bagian kiri. Ada flashnya di bagian bawah. Dulu tuh masih zaman-zaman tuh kamera cuma sebiji aja ya. Cuman untuk hasil videonya, hasil jepretan, ini handphone lumayan. Dan sekarang pun handphone ini kalau dipegang masih berasa nyaman. Ini nyaman banget anjir, sumpah. Gue lebih suka megang HP ini ketimbang megang HP 2 juta 3 juta yang sekarang. Itu rata-rata HP 2 juta 3 juta yang sekarang itu rasanya tuh kayak gimana ya, memaksa model mewah gitu. Kalau ini emang elegan, ya emang bahannya bagus gitu. Bodinya aluminium, bezel maksud gue, bagian belakangnya kadang kita dapat di seri tertentu Sony ada yang ngebuat kaca, ada yang buat kilat-kilat pernis tapi nggak alay. Kalau yang gue pegang ini bagian belakangnya bodinya senada ya, aluminium gitu. Dan kalau kita lihat dari dekat, kameranya ini kecil, nggak gede lebay kayak sekarang. Sebenarnya kamera HP sejutaan zaman sekarang yang boba-bobaan itu kecil, cuman lensanya digede-gedein, kesel banget gitu. Di bagian bawahnya itu Type C udah Type C punya dan ada lubang mikrofon. Dan lo bisa lihat sendiri, ini nggak ada baut ya, men, nggak ada baut ya. Metode pembongkaran handphone ini kita harus angkat dari bagian LCD-nya dulu, LCD-nya diangkat, baru lu ngeliat baut-baut tuh buat ngerekatin mesinnya dan buat ngerekatin si baterainya. Nah, untuk di bagian bawah ini sebenarnya Type C-nya ini nggak terlalu berasa fast charging kayak handphone kekinian ya. Cuman udah Type C itu udah bagus banget pada masanya. Untuk di bagian sampingnya lagi ini ada tombol power posisinya di tengah. Jadi kalau buat slip handphone gitu enak banget. Tombol volume agak ke bawah dikit. Nah, tombol volume karena agak ke bawah ini lebih enak waktu nonton video sih. Terus ada tombol akses cepat buat langsung ke kamera. Untuk di bagian atasnya ada jack audio sama lubang mikrofon lagi. Handphone ini kalau bisa dibilang pada masanya cukup banyak juga dipakai sama pers, wartawan-wartawan gitu. Karena posisi mikrofonnya benar-benar ada di bagian atas. Jadi kalau lagi wawancara handphone ini
Kepake banget lah. Terus untuk layar, nah ini dia nih, this is something special. Kayak yang gue bilang di awal video ya kan, gue nyetok handphone ini dulu tuh sekitar 30 tapi nggak banyak-banyak amat. Kenapa? Karena gue tuh pengen layarnya tuh ori. Nih gue kasih lihat layar ori ini seenak ini. Kalau dibandingkan sama Android yang sekarang yang harga 2 juta lebih, layarnya tuh begini men. Kalau kita bandingkan dengan sama-sama yang belum AMOLED, OLED, itu nggak ada apa-apanya. Sony ini beda level. Rasanya tuh kayak beda banget layarnya. Ya kan? Lu bisa lihat sendiri, ini gimana gitu. Layarnya kayak redup-redup gimana gitu. Kasian sih gue kalau beli handphone kekinian ya kan. Jadi saran gue kalau lo mau beli layar yang enak tuh emang agak downgrade sih tahunnya, agak seri lama baru bagus. Terus kalau kita bandingkan dengan layar AMOLED gen-gen lama dari Samsung, layar AMOLED Samsung tuh kalah enaknya men. Gila kan? Sony tuh nyiptain layar tuh gila. Emang sadis. Lo bisa lihat sendiri, ini brightness-nya full ya si Samsung A8 ini. Nggak nyangka gua. Kita balik ke Sony, set, gila, layarnya tuh nimbul, warnanya mencolok banget. Ini bisa dibilang, bisa dibandingkan sama iPhone. Gue bisa bilang layar Sony ini sama-sama bagusnya sama iPhone. Kurang jelas nih, gue jelasin lagi tuh. Layarnya tuh nimbul banget warnanya, gimana ya? Kayak tulisan-tulisannya cukup tajam, ya. Kontras layarnya tuh enak banget di mata. Warnanya tuh nimbul banget. Jadi kesannya tuh handphone ini tuh nggak perlu lah AMOLED-AMOLEDan selagi Sony tuh bisa ngasih ya se-eksklusif ini, sebagus ini layarnya. Ini salah satu layar HP tergok sih menurut gue. Parah. Karena layarnya enak, of course ini buat kerja jauh lebih enak pada masanya ya. Lo bisa lihat sini ada Chrome buat browsing-browsing, ada Gmail, ada Maps. Gue dulu lebih sering pakai HP ini buat nonton YouTube sama buat Maps kalau gue keluar kota. Gue suka banget pakai HP ini, sumpah. Brightness dari HP ini tuh bener-bener mencolok banget gitu. Nah kalau dipakai buat nonton video, until now ya sampai saat ini handphone ini tuh masih enak banget. Brightness di layarnya, wah pokoknya nggak bisa ngalahin dah. Gue berani taruhan sama lo, HP-HP baru kayak Itel yang RAM-nya 24 GB ya, yang RAM-nya sekian GB, lu adu layarnya sama HP 500 ribuan. Sekarang HP ini rata-rata kalau gue cek di online udah 500 ribuan harganya. Lebih jos HP ini kemana-mana layarnya. Cuman itu gue nggak ngerekomendasiin lu buat pakai HP ini ya. Gue di sini cuman storytelling aja bahwa handphone ini salah satu handphone yang berkualitas pada masanya. But apa yang terjadi ketika lo pakai HP ini di tahun 2024? Ya, gue bisa menyarankan ya lebih ke multimedia ringan aja dan bukan sebagai handphone lagi. Contoh mungkin jadi HP rumah, sesekali kalau lo gabut lo bisa nonton YouTube pakai HP ini. Tapi kalau sekiranya lo beli Sony Xperia XZ di tahun 2024 dan lo pakai buat HP kedua, menurut gue agak sedikit menyusahkan sih. Karena chipsetnya sudah sangat tidak mendukung lagi untuk social media, kayak chat-chat WhatsApp. Itu agak berat buka aplikasi-aplikasi itu pakai HP ini di tahun 2024. Apalagi dengan data yang banyak. Belum lagi dulu terkenal handphone ini kalau ngerekam video juga nggak bisa longer, nggak bisa lama gitu waktunya. Apalagi sekarang udah makin berat apps-nya. Jadi gue nggak merekomendasikan ya. Gue di video ini cuman buat nostalgia aja. Dan sumpah ini gila nih HP. Salah satu HP paling gue suka dari Sony pada masanya.